Ya, sebelum saya ke narasumber saya, kita simak terlebih dahulu ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait vonis tersebut, pemirsa. Ini negara hukum, sebab itu Mahkamah Agung sudah memutuskan seumpama negara boleh melakukan upaya hukum itu ya kita lakukan. Tetapi di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh pikat. Yang boleh pikat itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh. Sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti diberikan lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi. Ya, banyak kritik yang ditujukan terhadap MA atas putusan ini. Kemudian mungkin saya mau nanya kepada Bang Yohanes. Keluarga sempat berpikir apa? Karena ini proses cepat, tapi tidak diketahui ada intervensi atau bagaimana? Ya, saya belum mendapat konfirmasi langsung apakah ada intervensi atau tidak. Tapi kalau itu kan di luar yuridis ya. Saya ingin beri kesempatan saya untuk menanggapi tadi pernyataan dari Pak Subandi. Bahwa kami paham Pak Subandi, praktek peradilan di Indonesia hukum pada tingkat banding maupun kasasi itu memang tidak ada pengumuman. Tahu-tahu putusan itu kami paham. Namun Pak Subandi perlu dilihat bahwa Pengadilan Tinggi kemarin sebagai pilot project ya, dia sudah melakukan hal yang terbaik, terobosan. Dia mengumumkan, ini pertanyaan saya, tolong Pak Subandi menjelaskan kenapa tidak diumumkan terlebih dulu mengenai jadwalnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mengenai pertimbangan hukumnya kenapa disusulkan dan tidak diumumkan sekalian. Menurut saya, apabila memang itu putusan belum siap secara keseluruhan, janganlah diumumkan dulu. Ini menjadikan pertanyaan-pertanyaan bagi kami maupun masyarakat. Karena mengingat pertimbangan hukum adalah roh dari amar putusan ya Pak Subandi ya. Tanpa ada pertimbangan hukum tidak mungkin ada amar putusan. Ini Pak Subandi sudah mengumumkan amarnya, tapi pertimbangannya belum. Ya ini mohon diklarifikasi Pak Subandi ya, mohon maaf nih ya. Pak Subandi boleh dijawab. Iya, terima kasih Pak Yohanes. Kita memahami aspirasi masyarakat, kritikan-kritikan kita terima ya. Mengenai pengumuman jadwal pengucapan putusan itu, insya Allah tanggal 18 Agustus 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan bahwa pengucapan putusan dalam perkara-perkara tertentu mungkin akan diumumkan jadwalnya, kemudian setelah 3 hari pengumuman jadwalnya itu akan diucapkan secara live streaming sebagaimana halnya Pengadilan Tinggi Jakarta ketika mengucapkan kasus Ferdy Sambo maupun Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Bengkulu juga sudah melakukan live streaming Pak Yohanes. Nah, kemudian mengenai kritikan Bapak putusan amar yang dirilis dulu, sementara pertimbangannya belum kita rilis, perlu dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini tentu harus berhati-hati. Sebenarnya putusan itu sudah siap semua, tetapi perlu koreksi, perlu semua gitu kan. Yang penting kan amarnya, karena putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pertimbangannya itu seperti disampaikan oleh Pak Yohanes sebagai mahkota dari putusan hakim, itu saya sependapat. Tetapi yang ditunggu oleh masyarakat tentu selain pertimbangan yang utama adalah apa sih isi putusannya. Padahal ini pertimbangan sebenarnya putusan lengkap itu sudah siap, tetapi butuh koreksi-koreksi, barangkali ada salah typo, salah ketik, dan lain-lain sebagainya. Kita hanya minta kesabaran, mungkin dalam waktu 1 minggu ini, mudah-mudahan putusan lengkap bisa kita baca bersama-sama. Intervensi berarti Pak Subandi seperti apa? Oke, itu saya pastikan bahwa tidak ada intervensi. Kita lihat dinamika dalam majelis hakim sendiri, itu 3 tolak perbaikan, 2 orang hakim agung menyatakan tolak dan tetap pidana mati. Itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dalam perkara itu. Hakim bebas mandiri, konstitusi kita menjamin itu. Ya, dinamika itu terjadi. Ya. Pak Subandi, terima kasih banyak atas waktunya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Dan sekarang saya langsung tanyakan hal ini kepada Bang Aristo sebagai pengamat hukum pidana kita. Kita bagi 2 ya, bahwa Sambo batal divonis mati, Putri Chandrawati dan kawan-kawan disunat vonisnya. Tepat tidak Bang Aristo? Ya,
susah untuk menjawab tepat atau tidak ya. Tapi begini, ini kan sebenarnya saya juga udah prediksi ya di TV One juga ya. Kenapa ini menjadi seumur hidup? Ini kan tuntutan jaksa kan seumur hidup. Nah sekarang coba kita breakdown sebenarnya logikanya apa sih kenapa ini menjadi seumur hidup. Pertama secara teknis hukum. Kalau saya melihatnya ada poin plus ya dari Sambo kenapa dia seumur hidup. Apa maksudnya poin plusnya? Jadi hukuman mati itu kan hukuman yang paling ultimate lah. Ya. Tapi di perkara ini motifnya itu tidak dibuka sebenarnya apa. Dalam persidangan pun tidak dibuka. Jadi logikanya bagaimana hakim-hakim itu mau menjatuhkan hukuman yang paling ultimate, tapi dia tidak tahu nih Sambo ini sejahat apa sih pikirannya. Walaupun banyak, tadi kita bicara juga Pak Johannes, banyak pendapat hukum lain yang mengatakan, oh motif tidak ada di dalam 340. Oh iya, secara hukum positif, secara gramatikal iya. Tapi kalau di dalam kursi hakim, Anda mau menjatuhkan, mau membunuh orang, tapi Anda tidak tahu apa isi pikiran orang ini, latar belakang kenapa dia begitu. Berat untuk hakim ya? Pasti berat kalau dia tidak tahu. Makanya mungkin, ini kan pertimbangannya kan belum dibuka, ini kan prediksi. Mungkin ini menjadi salah satu poin, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga selalu katakan, logika hukuman mati ini sudah mati ketika KUHP baru itu disahkan. Betul. Sudah nggak ada lagi alternatif. Betul. Ya, saya sudah bilang, jadi menjadi fleksibel. Nah, itu dulu dihukum mati, besar kemungkinan karena dahaga publik itu lagi haus-hausnya. Ya, jadi butuh show. Okay. Padahal ujung-ujungnya mungkin akan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini fleksibel. Karena hukuman seumur hidup ini bisa berubah lagi menjadi hukuman 20 tahun dalam KUHP yang baru. Yeah. Jadi ini menguntungkan. Bang Aristo, oke Sambo tidak jadi divonis, tapi kenapa ikut-ikutan PC dan kawan-kawan? Dikurangi vonisnya? Ya pasti, karena ini kan satu rangkaian. Ini kan satu cerita. Dalam cerita itu siapa sih aktor-aktor dalam tanda petik jahatnya ya, terpidananya? Ya ada Sambo, ada PC, ada Ricky Rizal, ada Kuat Maruf. Jadi rajanya dalam tanda petik bosnya itu diringankan, ya anak buahnya juga harus diringankan. Nah, tapi inilah tadi ya menyambung Pak Johannes, Mahkamah Agung ini kenapa dia tidak umumkan pertimbangannya dulu putusannya. Jadi kan orang bertanya-tanya, padahal itu yang penting. Orang kan bertanya, kenapa sih sesimpel ini, kenapa sih didiskon? Jelaskan dong. Itu logika dari Bang Aristo. Pertanyaan simpelnya, adil tidak untuk keluarga? Kalau keluarga terus terang tegas ini merupakan melukai keadilan. Tidak adil dan sangat tidak adil. Karena begini, putusan yang baik itu kan mengandung 3 nilai ya. 1, memiliki asas keadilan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika vonis di tingkat pertama pengadilan negeri itu putusannya baik karena memiliki ketiga unsur tadi. Pengadilan tinggi juga baik ya. Kasasi ini menurut keluarga tidak baik, tidak adil ya satu itu. Yang perlu kami juga, jelaskan lagi begini Caca ya, biar masyarakat juga tahu bahwa kasasi ini yang diperiksa apanya sih? Kasasi ini bukan memeriksa lagi bukti-bukti atau fakta-fakta. Yang diperiksa adalah apakah betul ada kekeliruan penerapan hukum di tingkat bawahnya, pengadilan tinggi maupun di PN. Apakah betul ada pengadilan di bawahnya melebihi kewenangannya. Nah, sepanjang itu tidak ditemukan berarti kasasinya ditolak. Nah, kedua saya ingin menanggapi, mohon maaf Pak Aristo ya, mengenai motif dalam kasus pidana. Saya tidak sependapat kalau motif harus dibuktikan karena di dalam praktek pengadilan kita unsur-unsur pidana lah yang harus dibuktikan dan itu sudah dibuktikan oleh fakta persidangan di tingkat pertama oleh judek fakti tingkat pertama dan banding. Nah, judek juris di sini Mahkamah Agung Hakim kasasi disebut judek juris karena hanya dia memeriksa apakah ada salah tidaknya penerapan hukumnya. Begitu ya. Sekarang saya ke Bang Aristo. Sudah selesai kita dengan putusan MA. Ini merupakan putusan tertinggi kecuali nanti ada PK dari Sambo bahkan juga keluarganya. Sekiranya praktis dia di penjara berapa lama sih? Kita di Indonesia mengenal remisi begitu banyak. 17 Agustus kelakuan baik, remisi keagamaan. Bang Aristo. Jadi gini, kalau seumur hidup itu dia nggak dapat remisi. Minta ke presiden? Itu gerasi. Oke. Ya, kalau minta ke presiden dia gerasi artinya atau amnesti dia minta ampun dulu, mengakui kesalahan dulu. Tetapi begini, seumur hidup nanti dengan KUHP baru yang berlaku 2025 dia bisa menjadi 20 tahun. Jadi ketika dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan keputusan presiden.
Jadi ketika itu jadi 20 tahun baru dia bisa dapat Baik. remisi. Nah, itu yang saya bilang fleksibel. Hukuman seumur hidup ini fleksibel. Tapi PC dan kawan-kawan bisa dapat remisi? Oh bisa, karena Oke, dia hukumannya kan angka. Baik, sekarang saya sudah tersambung dengan ayahanda dari almarhum Joshua, Pak Samuel. Selamat malam Pak Samuel, apa kabar Bapak? Selamat malam, kabar baik. Bapak, ini bagaimana tanggapan keluarga atas putusan dari MA ini? Ya, tanggapan kami dari keluarga secara khusus dari kami ayah dan ibu almarhum Joshua, awalnya kita sangat terkejut mendengar bahwasannya kemarin itu tanggal 8 bulan Agustus ada keputusan ataupun persidangan kasasi di Mahkamah Agung. Kita tahu sudah sore hari bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung hukuman Ferdy Sambo dan kawan-kawannya dikurangi, yang hukuman mati menjadi seumur hidup, yang 20 tahun menjadi 10, yang 15 menjadi 10, yang 13 menjadi 8 tahun. Dalam hal ini kita merasa kecewa, soalnya mengingat persidangan-persidangan yang sebelumnya, mulai dari tingkat pertama sampai banding, itu kan disiarkan secara langsung. Kita bisa mengikutinya hal-hal persidangan itu. Itulah yang membuat kita kecewa. Iya, kabarnya ibu sampai jatuh sakit ya Pak, benar Pak Samuel? Kalau ibu memang sebelumnya sudah sakit. 2 minggu ataupun 3 minggu yang lalu ibu sudah sakit berhubung karena kecapean, trombosit dan leukositnya termasuk gulanya turun. Jadi memang kemarin agak lemas. Jadi makanya tadi pagi ibunya berangkat lagi ke klinik untuk mengecek kondisi fisiknya. Baik, Pak, tidak ada yang bisa dilakukan untuk putusan MA, tapi adakah kemungkinan keluarga menggugat perdata atas kasus ini? Ya, begini, kalau soal menggugat itu yang kita perlu konfirmasi dulu dengan tim kuasa hukum kita bagaimana ke depannya. Kalau soal langkah-langkah yang ini kan langkah terakhir hukum tertinggi, pengadilan tertinggi di negara kita ini. Menurut keterangan dari Jaksa Agung tadi bahwa kejaksaan tidak bisa lagi menurut peraturan yang diputuskan MK di bulan 4 yang lalu tidak bisa lagi melakukan banding atau dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Mungkin terakhir ke Bang Yohanes, singkat saja, ada upaya hukum lain tidak yang mungkin bisa dilakukan? Gugatan Begini, perdata mungkin? dalam praktek peradilan pidana, di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, itu yang dimungkinkan dapat PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya. Dulu jaksa dengan mengacu dengan undang-undang kejaksaan, dia bisa PK. Namun terakhir setelah ada putusan Mahkamah Agung mengenai uji material tidak bisa. Oleh karenanya ini memang tidak ada upaya lain yang mewakili korban. Kalau terpidana masih bisa. Jadi PK rupanya sudah tertutup. Baik. Ya. Kalau Bang Aristo singkat, ada tidak upaya lain yang bisa dilakukan oleh keluarga jika tidak setuju dengan putusan ini? Perdata mungkin jadi solusinya? Kalau perdata, jadi kalau untuk mengkoreksi putusan itu tidak ada lagi, itu betul. Tapi kalau misalnya mau minta ganti rugi, ya berupa uang, material dan imaterial bisa melalui gugatan perdata, bisa melalui korban LPSK juga bisa dibantu LPSK. Baik, Bang Aristo terima kasih Pak Yohanes. Saya tambahkan sedikit bisa, singkat aja ya. Keluarga sudah memberikan surat kuasa ke kami, ada 5 surat kuasa, /antara lain untuk melakukan gugatan perdata. Tapi nanti actionnya akan kami komunikasikan lagi ya. Gugatan perdata mengacu pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Seperti tadi yang ahli kita mengatakan. Ya, itu aja. Wah, sudah dapat jawaban kita ya. Gugatan perdata mungkin akan menyusul, tambah panas kasus ini. Terima kasih Bang Yohanes, Bang Aristo, bahkan juga tadi ada Pak Subandi dan ayahanda dari almarhum Pak Samuel, pemirsa.